everybody. First of all, let me to introduce myself. My name is Yosuka Murakabi and you can call me Mr. Yos. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi kelas 9 SMA. Jadi ini materinya tentang sastra, tentang materi pecahan dari sastra ya. Namanya materinya circumstances. Pengen tahu materinya seperti apa? Materi ini sangat mudah dipahami. Dan selamat menonton, selamat belajar. What is circumstances? Circumstances itu yang berarti mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan di sekitar kita. Kita memasuki ke adverb atau keterangan. Adverb sendiri memiliki 6 jenis, yaitu adverb of time, adverb of place, adverb of frequency, adverb of degree, adverb of manner, dan adverb of purpose. Dan mari kita bedah satu persatu, mulai dari adverb of time. Adverb of time menyatakan waktu terjadinya suatu kegiatan atau peristiwa. Adverb ini digunakan untuk menjawab pertanyaan when. Kata yang menggambarkan adverb of time yaitu today, yesterday, 7 a.m., morning, dan masih banyak lagi. Dan adverb of time ini biasanya digunakan di akhir kalimat. And next I have an example, yaitu untuk pertama, I woke up this morning. And second, they had breakfast at 6 a.m. Dari kedua contoh tersebut sangatlah jelas keterangan waktunya. Dia mendapatkan sarapan ketika jam 6 pagi dan dia bangun pada pagi hari. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang adverb of place. Adverb of place menyatakan tempat terjadinya suatu kegiatan atau peristiwa. Adverb ini digunakan untuk menjawab pertanyaan where atau di mana. Dan di sini adverb of time memiliki 3 fungsi, yaitu menunjukkan lokasi atau location, menunjukkan direction atau arah, dan menunjukkan distance atau jarak. Dan adverb ini digunakan pada akhir kalimat. Dan di sini saya punya 2 contoh. Yang pertama, let's eat in Pizza Hut, dan yang kedua, James take a vacation in Lombok. Jadi di sini keterangan lokasinya sangat jelas ya. Yang pertama, makan di Pizza Hut, dan yang kedua, James berlibur di Lombok. Untuk selanjutnya ada adverb of frequency, menyatakan seberapa sering suatu kejadian berlangsung. Ada 2 tipe adverb of frequency, yaitu definite dan indefinite. Definite sendiri berarti pasti dan indefinite berarti tak terbatas. Example of word definite. There is once, twice, 3 times, daily, dan masih banyak lagi. And next example of word indefinite. There is always, usually, seldom, never, dan masih banyak lagi. And next example of sentence. I usually run over hill. And second, I always wash my hand. Jadi di contoh yang pertama itu adverb of frekuensinya adalah kata usually, dan yang kedua adalah always. Dan adverb selanjutnya adalah adverb of degree, menyatakan seberapa jauh tingkatan atau intensitas suatu peristiwa atau kegiatan terjadi. Ada beberapa jenis dalam adverb of degree, yaitu sangat-sangat banyak, seperti contoh kata absolutely, totally, fully, dan sangat banyak, contohnya very much, really, truly, dan tidak banyak, contohnya hardly dan rarely.
There is example of sentence. I totally agree with you. And second, he absolutely enjoy outdoor activities. Jadi di sini adverb of degree-nya itu yang pertama ada totally dan yang kedua ada absolutely. And next, adverb of manner menjelaskan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi atau dilakukan. Adverb ini menjawab pertanyaan how atau bagaimana peristiwa itu terjadi. And next, example of sentence. They run so quickly. Mereka berlari sangat cepat. Jadi di sini adverb of manner-nya yaitu quickly. Dan yang kedua, James sings loudly. James bernyanyi sangat keras. Jadi di sini adverb of manner-nya adalah loudly. Dan yang terakhir ada adverb of purpose. Menjelaskan tujuan atau alasan dilakukannya suatu kegiatan atau peristiwa. Adverb ini menjawab pertanyaan why. Example of sentence. He went to bed earlier because he was tired. And second, Andy eat noodles because he like it. Di sini kata adverb of purpose-nya adalah because, yaitu karena menjelaskan suatu sebab atau alasan kenapa dilakukan kegiatan tersebut. Dan selanjutnya kita akan belajar latihan soal. Dan untuk kalimat yang pertama, Siren sings beautifully. Pada contoh kalimat yang pertama ini termasuk dalam adverb of manner. Jadi menjelaskan bagaimana indahnya Siren bernyanyi. Jadi adverb of manner-nya terletak di kata beautifully. Dan pada kalimat yang kedua, she never forget to study. Jadi pada kalimat yang kedua ini adverb-nya adalah kata never, tidak pernah. Jadi di kalimat yang kedua ini termasuk pada adverb of frequency. Dan yang ketiga, I saw a dead cockroach when I looked down. Jadi di kalimat yang ketiga ini termasuk adverb of place karena menunjukkan di bawah, yaitu dari kata down. Okay, I think enough for this exercise. Dan sekarang kita akan masuk ke bagian evaluasi. Dan sekarang saya akan memasuki bagian evaluasi dan saya akan memberikan evaluasi. Jadi, di sini kalian sering-seringlah untuk berlatihan soal dan membaca materi tersebut. Dan semakin sering kalian memahami dan membaca materi tersebut, secara otomatis kalian akan dengan mudah mengingatnya. Dan jika kalian sering latihan soal, maka kalian juga akan paham bagaimana cara menghadapi tipe-tipe soal yang akan kalian hadapi. Jadi di situ jangan patah semangat, tetap semangat dan kalian harus rajin-rajin berlatih soal. Yang pastinya jangan lupa berdoa dan tetap semangat, selalu percaya diri, percayalah pada kemampuan kalian. Kalian pasti bisa. Oke, I think enough for today. Terima kasih untuk perhatiannya. See you, sampai jumpa lain waktu.